Hello, my introduction is my name Rachmat Akbar. I have before a degree in information system from university. Then of, then of my academic journey, I developed one a strong interest interest in how technology can be used to solve real business problems, especially in area such and as system analyst, data management, and software development. I enjoy working in the best in the best effort effort and continuous improving my skill now and project and self learning depends on one my case strikes in my ability to learn new concepts quickly and apply them effective. I am also the detail oriented, which helps me ensure the accuracy and reliability of the work delivered. In addition, I have good communication and collaboration skill that allow me to work me with different type of people and contribution positive to team project. This adventure, as for my weakness, I sometimes become too focused on repetitive small detail which and slow down my pace. However, I am actively working on reaching question with efficient ways, setting priority and time limits for each text. I also continue to improving and confidence we speaking I in large group and if not technically program top practitioner and influence employment and tech team discussion. Nah, di sini saya ingin gimana sih caranya untuk kebutuhan di bisnis? Salah satunya adalah saya bisa memulai dengan melakukan wawancara, diskusi langsung para stakeholder untuk memahami tujuan, masalah, dan ekspektasi mereka. Saya juga meninjau dokumen yang sudah ada, alur kerja, serta batasan sistem untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Untuk memvalidasi kebutuhan saya, melakukan workshop bersama stakeholder, membuat cover prototype prototype sederhana bila diperlukan, dan memastikan setiap kebutuhan dikonfirmasi kembali dengan cara ini. Kebutuhan yang saya dapat benar-benar akurat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, di sini perbedaan fungsional rekrutmennya dan non-fungsional rekrutmen. Di sini ada apa yang harus dilakukan oleh sistem, seperti fitur, proses, dan perilaku yang harus tersedia. Nah, sementara non-fungsional rekrutmen menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja mencakup aspek seperti keamanan, performa, keandalan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan. Oh. Jadi itu fungsionalnya itu berfokus seperti fungsi, kalau sedangkan yang non-fungsional adalah kualitas kerja. Nah, di sini situasinya di mana analisis Anda berdampak pada keputusan strategi bisnis. Nah, di sini dalam salah satu pengalaman proyek yang saya analisis data perilaku pengguna dan performa sistem pada aplikasi berbasis web, hasil analisis yang menunjukkan beberapa alur proses yang kurang efisien dan menyebabkan keterlambatan. Berdasarkan temuan tersebut, saya merekomendasikan perbaikan alur kerja dan optimalisasi fitur tertentu.
Nah, di sini rekomendasi yang saya bantu untuk tim menetapkan ada prioritas pengembangan dan mengarahkan keputusan terkait akumulasi, oh, akumulasi sumber daya. Setelah perubahan dilakukan, alur kerjanya menjadi lebih cepat dan dapat ditangani. Kepuasannya pengguna meningkat. Lalu di sini kenapa saya harus memilih? Kenapa HR harus memilih saya? Di sini karena saya memiliki kemampuan analisis yang kuat, cepat mempelajari hal baru, dan mampu bekerja secara tim. Dan selain itu, saya bekerja secara terstruktur dan komunikasi yang baik sehingga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan saya juga berkomitmen untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada pertanyaan lain. Di sini ada pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana struktur tim dan alur kerja di posisi yang saya lamar, apakah indikatornya utama yang digunakan perusahaan menilai keberhasilan dari para peran ini. Terus di sini apakah ada perusahaan yang menyediakan program pengembangan atau pelatihan untuk mendukung peningkatan yang karyawan.